Halo, saya Alif dan di video ini saya akan mereview game Fate Grand Order menggunakan metode SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Saya memilih Fate Grand Order karena ini adalah salah satu game yang paling lama saya mainkan dan paling saya pahami, baik sebagai pemain maupun dari sudut pandang analisis game. Fokus saya di video ini bukan hanya pada apakah game ini menyenangkan, tetapi juga bagaimana game ini bekerja sebagai sebuah produk game live service. Fate Grand Order atau FGO adalah mobile turn-based RPG dengan elemen visual novel dan gacha. Secara sederhana, pengalaman utamanya terbagi menjadi dua bagian besar, storytelling melalui dialog dan cutscene, lalu turn-based berbasis party, skill, dan kartu serangan. Yang membuat FGO menarik adalah kombinasi antara narasi yang sangat dominan dengan gameplay yang tidak terburu-buru, sehingga pemain punya ruang untuk benar-benar menikmati suasana, karakter, dan konflik cerita. Saya mulai dari strength, yaitu kekuatan utama dari Fate Grand Order. Kekuatan pertama, dan menurut saya yang terbesar, adalah storytelling. FGO menurut saya adalah salah satu game gacha dengan kualitas cerita terbaik. Format visual novel membuat game ini bisa menyampaikan dialog, konflik, emosi, dan perkembangan karakter dengan sangat kuat. Sebagai pemain, saya merasa FGO tidak hanya menjual karakter, tapi juga berhasil membuat pemain peduli pada perjalanan dan situasi yang mereka hadapi. Kekuatan keduanya adalah integrasi cerita dan ambience. Musik, pacing dialog, dan momen-momen emosional seringkali terasa sangat tepat. Dalam FGO ada adegan yang secara visual sederhana, tetapi karena didukung dialog dan soundtrack yang tepat, dampaknya menjadi jauh lebih kuat. Ini menunjukkan bahwa game ini paham bagaimana membangun suasana, bukan hanya bagaimana menyampaikan informasi cerita.
Kekuatan ketiga adalah struktur gameplay turn based yang cocok dengan fokus naratifnya. Karena combatnya turn based, pemain tidak bisa bereaksi cepat seperti pada action game. Ini memberi ritme yang lebih tenang dan selaras dengan gaya penceritaan FGO. Pemain bisa menikmati cerita, lalu masuk ke pertarungan dengan tempo yang tetap terkontrol. 死ぬことはなく、生まれることはなく、回帰することはなく、ここに人理の保証はなく、神は虚空にある。その名はカルデアス、異性の神、カルデアス。 Kekuatan keempat adalah karakter dan nilai jangka panjang rosternya. Salah satu yang saya apresiasi dari FGO adalah power creep-nya relatif lambat dibanding banyak game gacha lain. Dalam banyak kasus, karakter lama masih relevan dan bahkan karakter rarity rendah pun tetap bisa berguna jika dibangun dengan baik. Ini memberi rasa investasi jangka panjang yang lebih sehat untuk pemain. Jadi secara keseluruhan, kekuatan utama FGO ada pada narasi yang kuat, atmosfer yang konsisten, ritme gameplay yang mendukung cerita, dan roster karakter yang punya umur pakai panjang. Berikutnya adalah weakness, yaitu kelemahan utama dari FGO. Kelemahan pertama adalah sistem gacha yang kurang ramah pemain. Rate karakter bintang 5 di FGO relatif kecil, dan sistem PT-nya sangat tinggi. Selain itu, PT tersebut tidak dibawa ke banner berikutnya. Dalam konteks game live service modern, ini membuat pengalaman summon terasa lebih berat dan lebih berisiko bagi pemain, terutama dibanding kompetitor yang sudah memakai sistem PT yang lebih ringan dan lebih fleksibel. Kelemahan kedua adalah distribusi premium currency yang minim. FGO tidak terasa sebaik game gacha modern lain dalam memberi pemain sumber gacha secara konsisten. Ini membuat progres menuju target summon terasa lambat, terutama bagi pemain free to play atau pemain yang sangat selektif terhadap banner. Kelemahan ketiga adalah grinding yang sangat memakan waktu. Farming material, KP, dan resource upgrade di FGO bisa sangat repetitif. Drop rate material di free quest juga sering terasa rendah, sehingga pemain perlu mengulang stage berkali-kali untuk kebutuhan upgrade yang jumlahnya besar. Kelemahan keempat adalah biaya progression yang tinggi untuk menaikkan skill dan membangun suatu karakter sampai optimal. Kebutuhan KP dan material bisa sangat besar. Ini memang memberi rasa investasi, tetapi di sisi lain juga bisa membuat progression terasa berat, apalagi untuk pemain yang ingin bereksperimen dengan banyak karakter. Jadi walaupun FGO sangat kuat di cerita, game ini punya kelemahan yang cukup jelas di monetization, generosity, grinding loop, dan progression cost. Setelah itu, saya masuk ke opportunities, yaitu peluang pengembangan yang bisa membuat FGO menjadi lebih baik lagi. Peluang pertama adalah modernisasi sistem gacha dan reward ekonomi. FGO sebenarnya sudah punya fondasi pemain yang sangat loyal, karena itu kalau game ini memberi PT yang lebih rendah, PT carry over antar banner, atau distribusi premium currency yang lebih konsisten, dampaknya bisa sangat positif untuk kepuasan pemain tanpa harus menghilangkan identitas gamenya. Peluang kedua adalah peningkatan efisiensi grinding. FGO sebenarnya sudah menunjukkan bahwa mereka mampu melakukan quality of life improvement dari waktu ke waktu. Karena itu, masih ada ruang besar untuk membuat farming lebih efisien. Misalnya, melalui peningkatan drop ekonomi, sistem auto resmi, repeat quest yang lebih praktis, atau fitur percepatan lain yang tetap menjaga core gameplay.
Peluang ketiga adalah memperkuat new player experience. Salah satu kekuatan FGO adalah cerita utamanya cukup bisa dinikmati tanpa pemain harus tahu seluruh lore eksternal. Ini sebenarnya modal yang sangat bagus, dengan onboarding yang lebih kuat, resource awal yang lebih ramah, dan barrier progression yang lebih ringan. FGO bisa lebih mudah menarik pemain baru. Peluang keempat adalah memanfaatkan keunggulan story-driven identity. Di pasar gacha modern, banyak game unggul di visual, spektakel, atau action. FGO punya peluang besar untuk terus menonjol sebagai game yang menjual kualitas narasi, emotional payoff, dan attachment terhadap karakter. Ini adalah identitas yang kuat dan berbeda. Jadi kalau dikembangkan lebih lanjut, peluang terbesar FGO adalah ada pada perbaikan sistem ekonomi, efisiensi waktu pemain, onboarding, dan penguatan identitas story driven-nya.我はゼウス、天空より万象を支配せし全能の神である。己アレス、イナ、マルス、そしてロムルス・クイリヌス、コシャク、我が全能にて焼き尽くしてくれる。アーマードマッシュ行きます。いずれの天皇も我のものである。我が天皇を見るが空よ、酒よ、星よ、砕けよ。天にありしはすべて我、星のすべしはすべて我。ワールドヒストリーキャノン。バカだ。全能たる我を傷つける。お前たちは何だ。 Berikutnya adalah threats, yaitu ancaman atau tantangan eksternal yang bisa mempengaruhi FGO ke depannya. Ancaman pertama adalah persaingan dengan game gacha modern yang lebih player friendly. Saat ini banyak game menawarkan PT yang lebih ringan, reward harian yang lebih konsisten, dan progression yang lebih efisien. Bagi pemain baru, FGO bisa terlihat lebih berat dan lebih melelahkan dibanding kompetitor. Ancaman kedua adalah burnout pemain lama, karena FGO adalah live service yang sangat bergantung pada event, farming, dan investasi jangka panjang. Ada risiko pemain tetap bertahan karena ketertarikan emosional, tapi juga merasa lelah karena beban grinding dan resource ekonomi yang tinggi. Ancaman ketiga adalah reputasi sebagai game lama. Walaupun FGO sudah banyak menambah quality of life, persepsi pasar kadang lebih lambat berubah daripada update internal game sendiri. Jadi tantangannya bukan hanya memperbaiki sistem, tapi juga membuat pemain lama dan calon pemain baru menyadari bahwa game ini sudah berkembang.
Ancaman keempat adalah barrier untuk pemain baru. Sebagus apapun ceritanya, kalau pemain baru merasa summon terlalu berat, progression terlalu mahal, dan grinding terlalu banyak sejak awal, mereka bisa berhenti sebelum sempat merasakan kekuatan utama FGO, yaitu ceritanya. Jadi ancaman utama FGO menurut saya datang dari kompetisi besar, burnout, persepsi sebagai game lama, dan tingginya hambatan masuk untuk pemain baru. ひらめきました。オルガナイズ全機能解放。バンダーボルトリロード。了解。そして温情なく ブーストストライク。 Sebagai penutup, menurut saya, Fate Grand Order adalah game yang sangat kuat dalam storytelling, atmosfer, dan emotional engagement, dan itu membuatnya tetap relevan sampai sekarang. Namun dari sudut pandang analisis game, terutama sebagai game live service, FGO juga punya kelemahan yang cukup jelas pada sistem gacha, generosity, grinding, dan biaya progression. Yang membuat game ini tetap menarik untuk dibahas adalah karena ia menunjukkan kontras yang sangat kuat. Di satu sisi, kualitas narasinya sangat tinggi. Di sisi lain, beberapa sistem mendukungnya masih bisa ditingkatkan agar lebih ramah bagi pemain modern. Secara keseluruhan, saya melihat FGO sebagai game dengan identitas yang sangat kuat, fondasi cerita yang luar biasa, dan potensi besar untuk tetap bertahan. Selama ia terus beradaptasi dengan kebutuhan pemain saat ini. Terima kasih.